warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada sholihin wa sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin alaihi wassalam wa ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Imam Bahabuddin An-Naqsabandi wa Imam Hasan Asy-Syadzili wa Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa Imam Bilal Al-Baghdadi wa Imam Fi'al Al-Qasami wa Imam Muhyiddin Ibn Rabi' wa jami' sadati sufiyah jama'immatil muhadditsin jama'immatil fasirin jama'immatil mujtahid mutlaq Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa la hadrati jami' awliya is'ah fil Jawa khususan dalam Bahadur Ahmadullah Nampel Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Jini, Mbah Sunan Gadat, Mbah Sunan Lunang, Mbah Sunan Jini, Mbah Sunan Mulia, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Mbah Syekh Mati Uga, wa ila hadrati Mbah Syekh Subakir wa ila hadrati jami' mu'assis jam'iyah Nahdlatul Ulama wa ila hadrati jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa li masyayikhina wa jami' ashabil khulqi wal jibati alina wa li jami'il mu'minin wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat khususan imam musannif hadza kitab Syekh al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi ad-Dimashqi wa ila hadrati man hadar fi hadzal majlis Ghafrana wa lahu hasu jami'a maqasid nabi wasilatil maqbulat syai'ullah lahul fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa bi barakatihi. Qala al-asyir dari kang kaping 10 dari apa? Dari runtutan hadis-hadis yang menjelaskan tentang pentingnya merawat, menjaga amaliyah sunnah Rasulullah SAW. Yang disebutkan yang hadis yang ke-10 dari sahabat Ani bin Abbasin saking Sayyidina Abdullah bin Abbas. Bahwa dia mengkebal ridho sapa Allah Gusti Allah anhu saking anhuma saking Sayyidina Abdullah bin Abbas lan Sayyidina Abbas. Ora wis dawuh sapa Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa wis jumeneng fina ing dalem kita. Jumeneng fina ing dalem kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas mendengarkan Nabi khutbah atau berdiri khutban hale khutbah wa ma bimau ibatin kalawan bawa atau kalawan mau itu bimau lagi kalawan bawa peringatan Faqala mongko dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala kuffatan uratan hulan ya ayuhan nas bahwa menungso. Kalau nas berarti tidak hanya mukmin saja, semua baik mukmin maupun non mukmin, semua manusia. Innakum sa'temen sira kabeh wahai manusia iku mahsyuruna padha dikumpulaken atau digiring sapa sira kabeh ilallah taala menghadap Allah taala di padang mahsyar kufatan hali telanjang. Kufatan hali nyeker enggak pakai sandal. Kufatan hali tanpa alas kaki, uratan hali telanjang. Hulan hali kaya wong kang
durung sunat. Kama kaya dene badakna ngawiti sapa ingsun Allah awal khalqin ing kawitane ndadekaken. Mu itu janjiaken sapa ingsun hu ing makhluk wa'dan kelawan janji alaina ing atas ingsun inna satemene kita atau ingsun Allah kuna anu ingsun Allah aniku fa'ilina agawe. Surat Al-Anbiya ayat 104. Ala iling wa inna awwalal khalaiqi lan satemene kawitane pira-pira makhluk iku yuksa dikai pakaian sapa khalaik yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku Ibrahim Nabi Ibrahim iku Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Ala wa innahu ala ingat wa innahu satemene kelakuan sujau bakal teko dijalan kalan lanang min ummati sange umat ingsun. Fa yukhadu maka dialap sapa wijal bihim. Fa yukhadu maka dialap apa bihim kalan wijal apa zatu shimali ana dalan kang arah kiwa. Fa aqulu maka ngucap sapa ingsun Nabi ya Rabbi duh pengiran kula ashabi nik aiha ulaiku ashabi niku adalah sahabat-sahabat kula kanca-kanca kula. Wa yuqalu maka diucapaken innaka satemen sira iku la tati kang ngerti sapa sira ma ing apa ahdatsu kang gawe-gawe sapa ijal badaka sakwise sira. Fa aqulu maka ngucap sapa ingsun kama kaya keterangan kala dawuh sapa abdu kawula as-sholihu kang bagus. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawfaitani kunta anta ghaqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Wa kuntu lan ana sapa ingsun alaihim ngatasi rijal iku syahidan nyaksaaken ma ing dalem barang tuntu kang langgeng sapa kang menangi sapa ingsun fihim dalem rijal. Falamma tawfaitan mongko semangsane mundut atau mejahi sapa panjenengan ni ing ingsun kunta ana panjenengan antangi panjenengan iku al-raqibul zat kang ngawasi iku al-raqibul zat kang ngawasi alaihim ngatas rijal wa anta lonte panjenengan ala kulli syai'in ngatas saben-saben suci iku syahidun kang nyekseni intu adzibhum fa innahum ibadun intu adzibhum lamuno nyiksa panjenengan hum ing rijal fa innahum muslimin rijal iku ibadu bagi kawula panjenengan wa in taghfirana lamun ngapura panjenengan lahum mang rijal fa innaka maka saben panjenengan antangi panjenengan iku al azizul zat kang agung al hakimul kang bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 117 sampai 118. Fayuqalu qad didapatkan lima ingsun innahum lam yazalu mutadina ala aqabihim mundu faltahu. Innahum satamene rijal iku lam yazalu henti-hentinya mutadina halibali ala aqabihim ngatasé pira-pira tengkuke atau ala aqabihim ngatasé pira-pira tengkuke utawa jidoke rijal mundur faltah sejak pisah sapa sira ing rijal muttafaqun sepakat sapa Imam Bukhari Muslim alaihi ngatas sahihnya hadis. Hadis yang ke-10 ini diterangkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim yang diambil dari Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Sayyidina Abdullah bin Abbas merekam suatu saat Nabi Muhammad SAW khutbah atau memberikan wejangan kepada sahabat. Dawuhnya begini, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna, sesungguhnya kamu semuanya itu dikumpulkan ilallahi ta'ala di hadapan Allah Subhanahu wa taala ufatan hale tanpa alas kaki. Jadi binjing semua manusia ketika bangkit dari kuburnya itu bangkit dalam keadaan tanpa alas kaki. Bahkan di situ disebutkan tidak hanya sekedar tanpa alas kaki, disebutkan urwatan hali telanjang. Jadi memang pun waktu wafat dulu dikasih kain kafan itu sudah hilang kain kafannya. Begitu bangkit hanya yang bisa bangkit hanya tubuhnya saja tanpa sehelai kain pun, tanpa sandal, tanpa apa. Bahkan digambarkan ukuran seperti anak kecil yang belum sunat. Jadi betul-betul dalam keadaan seperti awal, seperti bayi dalam keadaan telanjang. Maka didahulukan kama batakna awal khalqin itu seperti saya Allah menciptakan kalian di permulaan ciptaan. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin, dengan janji-janji kepadaku inna kunna fa'ilin, sesungguhnya kami semuanya kami Allah adalah zat yang maha menunaikan tugas atau menunaikan janjinya. Ala wa inna awwal khalaiqi yuksa yaumil qiyamah. Jadi ini satu penegasan bahwa ketika bangkit dari kubur sudah kiamat, sudah telah mati semua, kemudian trompet yang kedua ditiup oleh malaikat Israfil. Dengan trompet yang kedua itu maka tanda semua bangkit dari kubur tanpa sehelai pakaian satu pun, tanpa sehelai benang pun. Jadi betul-betul telanjang. Bahkan dalam salah satu keterangan di hadis diceritakan Sayyidina Aisyah ketika mendapat penjelasan begini dari Rasulullah itu sempat, ya namanya cerdas ya, Sayyidina Aisyah itu cerdas. Tanya begini, wahai Rasulullah, apa besok tidak malu semua tidak pakai pakaian? Apa tidak malu laki-laki perempuan jadi satu? Apa tidak malu tidak pakai pakaian? Bahasanya gampang, Gus, gak sempat mikirinku, gampang gak sempat kabeh memikirkan nasibnya sendiri-sendiri, sudah tidak pikir apa pikiran-pikiran seperti pada masa di dunia ada rasa hasrat atau syahwat. Kalau pada masa itu sudah semua memikirkan masing-masing tentang nasibnya, sehingga apakah itu berpakaian atau tidak pakaian itu pikiran tidak sampai pikiran yang aneh-aneh, karena memang ya masuk akal. Jadi di dalam kondisi orang yang sedang darurat itu enggak pakaian itu sudah enggak mampu. Ingat saya suatu saat ada cerita tetangga itu sedang di kamar mandi, kemudian di luar rumah ada yang bengok-bengok, anaknya itu kebakaran. Begitu orang tuanya ada di kamar mandi itu dengan anaknya kebakaran dengan histeris bengok-bengok, tanpa sadar orang tua yang ada di kamar mandi itu keluar tanpa pakaian. Itu menunjukkan bahwa sudah tidak malu, karena apa? Sedang panik memikirkan nasibnya anak itu. Apalagi besok menyangkut nasibnya masing-masing, keselamatan masing-masing di padang mahsyar, di hadapan Zat yang Maha Agung, di hadapan Zat yang Maha Dahsyat, Zat yang Maha memaksa, Zat yang Maha kasih sayang. Tergantung mau dipakai wajah yang mana di hadapan
manusia. Apakah manusia itu di hadapan Allah nanti Allah menggunakan tajallinya dengan zat yang maha memaksa, al-jabbar, al-qahhar, atau zat yang maha kasih sayang? Itu tergantung manusia. Kalau manusianya itu memiliki sifat yang bagus, akhlak yang baik, perilakunya terpuji, maka Allah insya Allah tajallinya kepada hambanya nanti akan menunjukkan sifat kasih sayang. Tapi kalau manusia di dunia sudah tega sesama manusia melakukan tindakan-tindakan kriminal atau kekerasan, maka tidak menutup kemungkinan Allah nanti yang ditampakkan adalah bukan tajallinya dalam bentuk rahman dan rahimnya, tapi yang ditunjukkan adalah al-jabbar, al-qahhar. Wah, itu kalau sudah zat al-jabbar, al-qahhar ini melebihi malaikat mungkar nakir, saking takut, sehingga apakah dia berpakaian apa tidak berpakaian itu tidak sempat terpikir macam-macam. Tapi Rasulullah memberikan berita ini menunjukkan bahwa awas kali ketika nanti sudah masuk pada mahsyar di hadapan Allah yang Maha Agung, semua tidak berpakaian, semua tidak ada yang pakai sandal, tidak ada yang pakai sepatu, nggak ada yang pakai pakaian, semua dalam keadaan telanjang. Hanya ala wa inna awwal khalaiqi yuksa yaumil qiyamah Ibrahim. Nabi Muhammad sudah memberikan bocoran besok yang pertama makhluknya Allah yang diberikan pakaian, ya, diberikan pakaian oleh Allah di padang mahsyar atau di hari kiamat besok adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak tahu pertimbangannya apa. Nabi Ibrahim dipilih sebagai makhluk atau manusia yang pertama-tama bisa memiliki pakaian yang indah. Tentu pakaiannya sesuai dengan tingkatan kedekatannya dengan Allah. Semakin dekat kepada Allah, tentu pakaiannya semakin indah. Semakin hebat derajatnya, maka pakaiannya semakin anggun. Ala wa innahu sayuja'u bi rijalin min ummati. Ketika Nabi Ibrahim sudah diberi pakaian, besok di padang mahsyar ada sekelompok umat saya, umatnya saya maksudnya adalah umat Nabi Muhammad itu ikut mendekat. Begitu mendekat, tahu-tahu dibelokkan kepada arah ke kiri. Gampangannya mau dibelokkan kepada jalan yang siksa. Fayukhadu bihim zatas shimal fa'aqul ya rabbi ashabi. Nabi Muhammad menunjukkan sifat kasih sayangnya sebagai asy-syafi', yang atau makhluk yang diberikan kemampuan untuk memberi syafaat. Akhirnya apa? Nabi Muhammad mengusulkan, wahai Tuhanku, niku laki-laki yang mendekat itu adalah sahabat-sahabat saya. Berarti kekasih-kekasihnya atau teman-teman seperjuangannya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad membela, fayuqalu innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka fa aqulu kama qala Abdul Aswad. Akhirnya ada suara katakan, ya itu sahabat, tapi ketika kamu masih ada, apa yang dilakukan setelah Nabi tidak ada atau setelah kamu tidak ada, apa yang dilakukan kamu kan tidak tahu. Yang tahu adalah saya. Gampangan gitu. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang dilakukan setelah peninggalan kalian, peninggalan kamu. Kemudian wa kuntu alaihim syahidan ma kuntu fihim, diabadikan dalam surat Al-Maidah, wa kuntu lahum syahidun alaihim natasirja, itu syahidan nyaksani, bersaksi bahwa dia adalah sahabat saya, ma kuntu fihim, sepanjang saya ada, masih tahu atau masih hidup. Falamma tawafaitani kunta atau ketika panjenengan sudah memundur saya, memafatkan saya Nabi, maka panjenengan lebih tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat saya. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan panjenengan atas segala sesuatu adalah zat yang maha menyaksikan. In tu'adzibhum fa innahum ibadun. Ketika panjenengan berkehendak untuk menyiksanya, ya Allah, itu hamba panjenengan. Jadi Nabi Muhammad sudah membela, tapi pembelaan Nabi Muhammad itu tidak
bisa memaksa kehendak Allah. Makanya akhirnya pasrah. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Panjenengan ketika panjenengan sudah berkehendak untuk menyiksa, ya monggo, itu ada gambar panjenengan. Tapi ada bahasa yang kedua, rayuan yang kedua adalah wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tetapi kalau panjenengan memaafkan mereka, insyaallah fa innaka antal aziz, panjenengan pasti zat yang maha agung dan maha bijaksana. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sudah berusaha membela, tetapi keputusan apakah disiksa atau tidak itu adalah Allah yang menentukan. Hadis ini memberikan satu penegasan bahwa kelak besok Nabi Muhammad SAW itu selalu memperjuangkan umatnya. Tentu sepanjang yang dipertanggungjawabkan amal-amaliyahnya. Tapi kalau amal-amaliyahnya sudah bertentangan dengan keterangan berikutnya, fayuqali innahum lam yazalu mutatina. Akhirnya dikatakan kepada Nabi Muhammad, innahum lam yazalu mutatina. Mereka itu kebanyakan sudah murtad dalam arti apa? Tidak mengikuti jejak kamu lagi, berbalik kepada arah perbuatan sebelumnya. Ala aqbabikum, setelah mengikuti kembali perilaku sebelumnya, mundu fa'al setelah sepeninggal kalian. Jadi makanya tugas Khalifah Abu Bakar yang pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad adalah penggantian sahabat Abu Bakar. Itu beban yang paling berat adalah pertama mengembalikan orang yang murtad. Sampai Abu Bakar membentuk pasukan, ayo kita atasi mereka yang murtad yang sudah tidak mengikuti perintahnya Rasulullah, ayo kita kembalikan mereka. Akhirnya dibuatlah pasukan, salah satunya termasuk sahabat Umar yang melakukan tindakan sebagai panglimanya. Untuk apa? Untuk menghadapi kaum-kaum yang ketika Nabi Muhammad wafat, mereka kembali kepada agama sebelumnya atau kepada keyakinan sebelumnya. Nah itu oleh sahabat Abu Bakar dilakukan meluruskan. Yang pertama adalah mengembalikan para murtadin, orang yang keluar dari agama Islam. Akhirnya disuruh pilih, kamu jadi kembali kepada Islam atau jadi kafir harbi, berarti kamu berhak saya perang. Pilih itu. Kalau kamu kembali kepada Islam, tidak kami perang. Tapi kalau kamu tidak mau kembali, berarti kamu menentang saya, menentang Islam, maka berhak kami perang. Akhirnya sebagian ada yang kembali, sebagian ada yang menentang. Salah satunya adalah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu yang termasuk pimpinan murtad yang dia bahkan mengaku sebagai nabi. Nah itu setelah Nabi Muhammad ada nabi, itu namanya Musailamah al-Kadzdzab. Akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar dilakukan penangkapan, diatasi supaya tidak membahayakan iman umat Islam. Hadis ini juga memberikan satu penegasan bahwa ketika sowan pada Allah Subhanahu wa taala, besok tidak ada yang bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan punya amal itu enggak begitu imbang dengan tantangan beratnya melalui etapa-etapa berbagai ujian, mulai hisab, mizan, ada lagi kemudian siratal mustaqim. Itu beratnya bukan main. Dimodali dengan amal kita di dunia belum begitu ngefek. Karena apa? Kalau tidak ada rahmatnya Allah, tentu tidak kuat. Jadi orang masuk surga di surganya Allah itu jangan kemelindih merasa karena banyaknya amal kita belum apa-apa dibanding dengan beratnya yang harus dilalui untuk bisa masuk surga. Itu belum imbang dengan amal perbuatan manusia. Maka yang bisa diandalkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mila kula panjenengan dalam kesempatan ini mari kita sama-sama menjaga
apa yang dituntun atau diatur atau yang telah dibimbing oleh Nabi Muhammad SAW, sebaiknya kita harus betul-betul menunaikan tugas yang sebaik-baiknya. Itu maksud pulau piyambak berat. Nopo malih zaman sudah semakin jauh dari zaman Nabi, semakin banyak pemberontak, semakin banyak tantangan, semakin banyak ujian, semakin banyak godaan-godaan. Dengan adanya kebersamaan, ngaji, saling mengingatkan, saling mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan hadis, insya Allah pulau panjenengan nanti akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hadiyah Sa'udah, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, hadis saking Abi Sa'id Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu saking Abi Sa'id. Qala dawuh sapa Abi Sa'id, nah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khafi saking dolanan ketapel atau balang patu anggo ketapel. Anil khafi saking balang ketapel anggo ketapel. Wa qala dawuh sapa Nabi, innahu la yaqulu syaita, innahu sedune khafu iku layak tu bisa mateni apa khafu aswaita ing binatang buru atau binatang yang dijadikan target. Wala yatakaunan orang nyatoni al adwa ing musuh. Wa innahu rizune atu hafu iku yakfan iku yakpol ya. Iku yakpol bisa nyulek al aina ing lipat. Wayak siulan bisa mecah asina ing untu. Muttafaqun alaih. Hadis ini memberikan gambaran bahwa Nabi Muhammad juga memberikan wejangan. Ojo tulinan sing gak maedai. Tulinan kok ketapel. Tulinan ketapel itu gak sumbul. Ngat mateni binatang dulu, binatang yang dikejar gak bisa mateni, tapi bisa membahayakan. Karena kalau kena mata bisa bahaya, matanya bisa sakit. Kena gigi bisa giginya, tapi tidak bisa mematikan. Jadi lebih baik jangan main-main sesuatu yang nanggung gitu. Kecuali kalau sekalian tembak, nah tembak kan mati musuh. Tapi ini kalau berulang ketapel itu membahayakan terhadap keselamatan lingkungan. Kalau memang melihat sendiri ketapel itu ya waktu di pakai apa ya, ada karetnya itu. Nah itu kalau kena orang itu pokoknya menyiksa, sakitnya ya, tapi nggak meninggal sekalian, nanti malah bahaya. Wonten kanca kula niku biyen, ada teman yang sukanya itu main gitu. Jadi nggak ada teman yang berani mendekat, karena kalau sudah mendekat itu didirikan. Kalau kena mata gimana coba? Nanti terus sambil jalan itu sukanya itu ambil batu terus genteng-gentengnya tetangga itu didirikan. Ya pecah. Ya itu saya lihat termasuk perbuatan yang sia-sia. Apa manfaatnya memecahkan genteng orang lain? Ya mungkin yang punya genteng tidak tahu, tapi kan begitu hujan akhirnya bocor. Itu kan termasuk menyakitkan, memberatkan orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW memberikan penegasan tidak boleh, jangan dengan bermain gitu. Bahkan wafi riwayat dan siji riwayat anak koriban hatta mengkan cedek Ibnu Mughaffal Imam Ibnu Mughaffal iku hadhafa dolanan ketapel fanahu mongkon nyegah sapa Ibnu Mughaffal hu ing koriban wa qala dawu sapa Ibnu Mughaffal inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sutune kan Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahawis nyegah sapa kan Gusti Rasulullah anil hafiz saking dolanan ketapel. Wa qala dawu sapa Nabi innaha sudune hafu
iku latasidu ora bisa mematikan syaitan binatang buruan, binatang yang ditarget. Thumma ada mengkoni bali sapa qarib hu ing hatu. Faqala mengkoni ngucap sapa Ibnu Ghafal, ahdatsuka wis nyritakaken apa ingsun ka ing sira. Anna Rasulullah sallallahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku nahawu ketika sapa Nabi anhu sang hatu. Pun ma'uta mengkoni bali sapa sira ndablek tahzafu dolanan atau balang sapa sira anggo ketapel. La ukal di muka ora bakal ngunemi sapa ingsun ka ing sira abadan selamanya. Bahkan diceritakan saudara dekatnya Ibnu Ghafal itu mengetahui mungkin ponakannya atau apanya itu burinan begitu. Terus ingatkan oleh Ibnu Ghafal, awak kok diburinan ketapel. Rasulullah pernah dawuhi ya, innaha la tasqitu sa'idan naha anhu. Rasulullah mencegah bahwa sesungguhnya main ketapel itu tidak bisa mematikan binatang, tetapi membahayakan keselamatan, membahayakan kenyamanan. Kok pancet ae awas ya kamu gak tak ngomong wis gak tareken awakmu gampangan wis mbuh kamu gak ngomong awakmu. Itu sampai Ibnu Ghafal memberikan satu peringatan gak direken, akhirnya wis tanggung jawab awakmu dhewe gak reken awakmu. Ini bisa diambil pengertian menyakitkan secara fisik, pakai batu saja Rasulullah memberikan satu wanti-wanti barene ojo sampai menyakitkan orang lain, opo maneh dengan kata-kata yang sombong, mencaci maki, atau dengan memfitnah, atau dengan adu domba. Itu sakitnya lebih pedih lagi. Kita gak boleh dengan main-main yang bisa menyakiti fisik, entah itu kena kepala atau kena kaki, itu sakit, itu aja sudah ibaratnya masih bisa disembuhkan. Mungkin kalau sudah sembuh ya, tapi kalau sudah sakit hati sulit disembuhkan kalau tidak memaafkan. Maka kita mumpung masih hidup ya, marilah kita upayakan jangan sampai menyakiti orang lain, walaupun dengan kata-kata. Misalkan ketemu nggak apa-apa kalau udah misu atau nggak berat dengan kata-kata yang mencaci maki, apa manfaatnya? Pokoknya tambah di video, disebar ke medsos, itu dosanya dosa. Kalau ada amal-amal jariyah, itu dosanya dosa jariyah. Sepanjang orang melihat video yang menyakitkan itu, mungkin sepanjang dia yang melihat juga kesakitan atau juga mangkel, maka dosa-dosanya itu sampai kemana-mana. Sebelum itu hilang, video itu belum dihapus, maka dosa itu akan bisa menjadi dosa jariyah. Nauzubillah. Maka kita hati-hati mumpung kita masih hidup ya. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Kalau diam adalah emas. Tapi kalau bisa bicara dengan bagus atau menyampaikan sesuatu yang baik, silakan. Tapi kalau nggak bisa menyampaikan, mungkin kalah kekuatan atau kalah pangkat, ya lebih baik diam daripada menyampaikan tidak bisa memberi nasihat yang benar. Ini godaannya kita ini saat zaman-zaman digitalisasi atau zaman-zaman global seperti ini, banyak orang itu nggak suka kepada satu orang, tapi di video akhirnya semua menjadi tahu. Nah semua menjadi tahu kan menjadi persoalannya udah lain. Doanya yang melihat itu udah macam-macam. Ada yang doakan jelek, ada yang doakan ya sumpah serapah macam-macam. Karena apa? Ucapannya sudah menyakiti yang melihat. Yang melihat gambar apa-apa malah dipisui ya. Apa malah ya kalau menasihati ya yang baik. Jangan sampai menasihati tapi malah justru bukan menasihati malah menyakiti. Kita memang ada perintah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, untuk saling memberikan nasihat kebenaran pokok, tapi dengan cara yang bagus. Jangan dengan mengumbar di video atau di TikTok atau apa sehingga
belum tentu itu ditangkap menjadi sesuatu yang nasihat, malah justru efeknya menjadi naudzubillah. Jadi hadis ini bahasanya adalah ketapel, tapi maksudnya adalah apapun yang menyakiti orang lain harus kita hindari. Jangan sampai kita biarkan, termasuk anak-anak kita, tetangga-tetangga kita kok main-main sesuatu yang tidak menyenangkan kepada lingkungan. Lebih baik kita ya berusaha untuk memberikan penjelasan. Kalau tidak mau, sudah urusan seperti Sayyidina Ibnu Ghafal tadi, kamu takkan dari pancet wes urusanmu, aku tak kata ngomong maneh. Gampangannya apa? Tanggung jawab masing-masing. Tapi kita harus pertama harus menasihati atau memberikan peringatan. 1, 2, 3. Kalau nggak digubris ya urusan yang bersangkutan. Ini hadis yang kedua membahas tentang ya kehati-hatian kita dalam berinteraksi dengan sesama. Masalah ketapel saja diperhatikan, apalagi sampai membuat fitnah yang bagaikan busur panah-panah kemana-mana. Kalau sudah di video kan sudah tidak bisa, kalau selama tidak dihapus itu kemana-mana. Wah, awalnya sudah dihapus tapi sudah kemana-mana, nggak bisa dihapus, sudah akhirnya menjadi dosa jariah. Alhamdulillah. Monggo panjenengan sami-sami hati untuk menjaga, jangan sampai kita membiarkan perilaku, ucapan dan pikiran, tindakan-tindakan kita menyakiti orang lain. Kalau bisa menyenangkan, monggo. Kalau nggak bisa menyenangkan, lebih baik diam. Wan Abis bin Rabi'ah, hadisnya Abis bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala itu mirsani supaya ingsun atau ningali supaya ingsun Umar bin Khattab ing Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kita sepuluh anhu saking Sayyidina Umar bin Khattab yukabilu mengecup atau mencium sapa Sayyidina Umar bin Khattab al-hajar ing hajar, yakni ngesaken pengsun al-aswad ing hajar aswad. Nanti suatu saat Abis bin Rabi'ah melihat Sayyidina Umar bin Khattab itu mencium hajar aswad. Wa yaqulan dawuh atau ucap sapa Sayyidina Umar bin Khattab, ini saat teman ingsun iku la uqab biluka, yakti ngecup sampai ingsun ka ing sira di hajar aswad, wa a'lamu lan sampai ingsun annaka saat temen sira iku hajarun waktu ma tanfa'u ora bisa manfaati apa hajar wala tadzura lan bahayani apa hajar. Walaula anni lan lamun ora sak temen ingsun yo aitu ningali sampai ingsun Rasulullah ing kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabiluka mengecup sapa kanjeng Nabi ka ing sira maqabil tuka ora bakal maqabal tuka ora bakal ngecup sapa ingsun ka ing sira. Muttafaqun alaih. Suatu saat Abis bin Rabi'ah mendengar Sayyidina Umar bin Khattab itu mencium hajar aswad sambil mengucap gini, mengucap ngeten, ini lauka biruka wa alamu annaka hajar mata fawalatan. Aku mengecup kamu wahai hajar aswad yang di pojok Ka'bah itu. Aku mengecup kamu, tapi saya tahu bahwa kamu batu, tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Tapi karena kalau sekalian tidak melihat Kanjeng Gusti Rasulullah Muhammad SAW itu mengecup kamu, saya tidak akan ikut atau tidak akan mengecup kamu. Berarti maknanya apa? Nabi Muhammad SAW itu tindakannya, ucapannya masuk akal, tidak masuk akal. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad pasti benar, bahwa itu adalah wahyu atau itu adalah sesuatu yang membawa ajaran. Persoalan akal bisa menerima apa tidak, itu akhirnya saya tidak mau mengatakan nek Nabi atau junjungan pun Nabi Muhammad tidak mencium kamu, aku gak bakal mencium kamu. Tapi karena Nabi itu adalah mencium kamu, maka aku mencium kamu. Walaupun saya tahu bahwa kamu tidak membawa manfaat atau tidak membahayakan saya. Itu menunjukkan bahwa sami'na wa ata'na atas apa yang dilakukan atau yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang mutlak, sebagai pengikut, sebagai sahabat, sebagai
ya apa pendereknya, maka apapun yang dilakukan Nabi Muhammad, apakah masuk akal atau tidak, itu tetap harus diatur. Nah, ini persoalan rahasianya apa Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad. Memang sampai detik ini belum, atau sepanjang ini saya belum begitu banyak mengetahui apa rahasianya. Pasti ada rahasianya. Ada yang memang bilang bahwa itu adalah batu yang diturunkan dari surga. Tetapi rahasianya apa? Hajar Aswad itu dicium. Pasti ada rahasia yang tentu ya mungkin di situ membutuhkan kejernihan jiwa dan kebeningan hatinya. Kalau hatinya bening, maka tidak menutup kemungkinan Allah memberikan satu ilham. Oh, ini rahasianya. Makanya seperti riwayatnya Sayyidina Imam Ghazali, ucap Islam Imam Ghazali, ketika menulis ya kitab itu beberapa pohon-pohonan atau ya tumbuh-tumbuhan ada di sekitar itu langsung ngomong, aku sakit damel pakai obat ini, tulis. Jadi Nabi Muhammad Imam Ghazali itu dapat ilmunya karena ya pohon-pohonan, rumput-rumput yang ada di sekitarnya itu langsung ngaku, saya bisa pakai obat, mungkin sakit mejen, sakit panas, sakit boyok, itu ngaku. Akhirnya ditulis menjadi timbun atau obat-obat tentang yang dilakukan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang bersih hatinya, bersih jiwanya, tidak menutup kemungkinan Allah membuka ilmu. Nah, membuka ilmu itu membutuhkan kebersihan dalam perilaku kehidupannya. Nah, niki belum menilai bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini termasuk orang yang sangat jujur. Aku menurut Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, ya aku manut. Apa yang dilakukan itu di balik itu saya pokoknya kalau Nabi Muhammad makan pasti baik, nggak mungkin jelek. Nah, akhirnya di persoalan rahasianya apa itu mungkin di dalam keterangan kitab yang lain akan diterangkan bagaimana rahasianya mencium Hajar Aswad itu. Tapi memang mencium Hajar Aswad apalagi pada zaman-zaman sekarang sudah jutaan manusia yang tawaf, wah perjuangannya luar biasa. Kalau zaman dulu mungkin masih ratusan atau mungkin ribuan orang masih bisa, tapi saat ini Masya Allah perjuangannya luar biasa, bisa mengikuti atau bisa mencium Hajar Aswad luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bab fi wujubil inqiyati li hukmillahi ta'ala. Ai hadza utawi babun bab fi wujubil inqiyati dalam menerangkan wajib manut li hukmillahi ta'ala ma hukmi Allah ta'ala. Wa manan yakun kang dawuhaken bu ing mah sapa man wong dunya kang diajak sapa man ila zalika marang inqiyat ila zalika mangqiyat billahi ta'ala wa amrulan diperintah bima'rufin wa amrulan diperintah sapa man bima'rufin kalawan agawe bagus auluhiya utawa dicegah sapa man anu kali saking perkara kang diingkari. Jadi ini bab membahas tentang kewajiban umat Islam untuk manut hukum-hukumnya Allah dan apa yang telah diajak atau yang diarahkan untuk mengikuti amal ma'ruf nahi munkar. Allah ta'ala Allah ta'ala insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala rabbuka la yu'minun hatta yuhaqqimuka bima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala rabbika demi zat pengiran sira la yu'minuna wa iman sapa wong Yahudi lan Nasrani hatta yuhaqqimu sehingga padha njaluk jadi hakim sapa Yahudi lan Nasrani ka sira fi ma indal masalah syajal kang meliputi atau kang menimpa bainahu ing antarané Yahudi lan Nasrani. Tumalaya jitu mongkon ora nemu sapa Yahudi lan Nasrani fi anfusun dalam awak dhewe Yahudi lan Nasrani harajan ing jalan pulang atau ing kerukan harajan ing kerukan mimma qawaita
mimma sajiban qawlain takang putus sira wa yusallimu lan pasrah sapa Yahudi lan Nasrani tasliman kalan pasrah temenan. Surat An-Nisa ayat 65. Ayat ini memberikan satu penegasan juga bahwa Nabi Muhammad itu walaupun imannya tidak diyakini oleh Yahudi Nasrani, tapi ternyata orang Yahudi dan Nasrani itu masih percaya dalam masalah keadilan atau kejujurannya Nabi Muhammad. Jadi mereka tidak iman sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakimnya atas persoalan yang menimpa mereka. Kemudian mereka tidak menjumpainya atas dirinya mereka yang menimpa itu harajan kesusahan mimma qawlat atas apa yang telah kamu putuskan wa yusallimu dan pasrah tasliman dan pasrah temenan. Jadi Nabi Muhammad itu memang ketika di Mekah dakwahnya menghadapi musyrikin, artinya orang kafir Mekah itu rata-rata adalah tidak percaya terhadap Tuhan. Tuhannya itu adalah animisme, dinamisme, musyrik lah. Tapi begitu ke Madinah, hijrah ke Madinah itu ternyata sudah ada komunitas yang bertuhan. Ada Nasrani, ada Yahudi. Jadi Nabi Muhammad hidup di Madinah itu dakwahnya sudah menghadapi mereka yang sudah bertuhan. Cuma kemudian Tuhannya itu memang ada disalah tafsirkan dan sebagainya. Tetapi sudah bertuhan. Sehingga begitu ada persoalan baik Yahudi maupun Nasrani itu malah lapornya atau minta penyelesaiannya kepada Sayyidina Muhammad SAW. Padahal ibaratnya beda keyakinannya, tapi dalam kejujuran, keadilan dapat dipercaya Nabi Muhammad, sehingga mereka lebih senang kalau minta keputusan atau minta pengambilan keputusan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tuh sudah yakin bahwa tidak sama imannya, tapi dalam masalah kejujuran selalu mengikuti kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan mimma qawlaita wa yusallimu taslima, dari apa yang telah engkau putuskan dengan sepenuh hati pasrah. Faqala Allah Ta'ala innama kana qaulal mu'minuna idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Apalagi orang mukmin apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya maka liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kalau sudah orang mukmin maka mengambil keputusannya itu Nabi Muhammad langsung sami'na wa ata'na. Apa yang diputuskan Nabi Muhammad langsung sahabat-sahabat atau orang mukmin mengatakan sami'na wa ata'na. Saya telah mendengar apa keputusan panjenengan wa ata'na dan kula ngibadi mentaati wa ulaika humul muflihun, dan mereka orang mukmin itu adalah orang yang sangat beruntung. Ini menunjukkan bahwa keikut jejak Nabi itu harus sami'na wa ata'na. Jangan sami'na wa ata'na. Wis gelem ngokno tapi enggak gelem nglakoni. Alhamdulillah. Jadi termasuk lambe kula ini muga-muga minjen di sepuluh Gusti Allah. Kadang ngomongnya iso tapi kadang nglampahi abot. Tapi muga-muga kula panjenengan minjen termasuk kategori yaquluna sami'na wa ata'na. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah adalah orang-orang yang telah dinyatakan beruntung, bahagia. Amin ya rabbal alamin. Niki yang sakit kula sampaikan, mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita. Kalau memang benar apa yang saya sampaikan adalah semata-mata adalah karena Allah, tapi kalau ada kesilafannya mungkin akan keterbatasan saya dalam menyampaikan. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita semuanya dan menjadikan kita hamba yang senantiasa sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Amin ya rabbal alamin.
Hadanallahu yakum waffaqanallahu lima yuhibbu wa yarda wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah,